Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum dalam keadaan sehat, tetap semangat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan kitab fikih Safinatun Najah bagian 5. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari di kitab ini, yaitu pada bagian bab tayammum ya, dan kita kemarin sudah berusaha untuk mempraktikkannya. Antum sudah mengirimkan beberapa videonya. Nah, yang belum saya tunggu ya. Nah, hari ini kita akan membahas pada bagian najis ya. Di materi ini kita akan belajar apa itu najis, macam-macam najis, dan bagaimana cara untuk mensucikan najis. Lalu, apa sih najis itu? Najis diartikan sebagai kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada bagian najis ini ya, pada khususnya kitab Safinatun Najah ini kita awali ya di bagian najis yang bisa suci atau fima yatahuru minan najasati. Alladzi yatahuru minan najasati thalathatun. Yang bisa menjadi suci dari najis ada 3 ya, hanya 3. Apa saja najis yang bisa suci? Yaitu yang pertama al-khamru idza takhallalat binafsiha. Nah, yang pertama adalah khamr atau arak ya, minuman beralkohol yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka ya. Tapi ini ada catatan bahwasanya arak di sini ketika berubah menjadi cuka tidak ada campur tangan kita ataupun ditambahi dengan zat-zat kimia ataupun bahan yang lain, tetapi dengan alami berubah sendirinya menjadi cuka. Nah, itu berarti cuka ini bisa menjadi hal yang suci. Kemudian yang kedua, wajildul maitata idza dzubiha. Kulit bangkai jika disama. Dan satu lagi, wajildul maitati idza dubigha. Ya. Apa sih kulit bangkai jika disamak? Ya, disamak atau samak itu adalah aktivitas mensucikan najis dari kulit bangkai dengan alat-alat tertentu. Ini yang disucikan adalah kulit bangkai dengan alat-alat tertentu. Nah, lalu secara umum kulit binatang yang bisa itu dibagi menjadi 3 jenis ya. Pertama adalah kulit binatang yang suci seperti lulang atau ini bahasa Jawa ya, atau kulit binatang sembelihan dari binatang kurban. Ini adalah suci, boleh dimakan, boleh digunakan untuk baju ataupun digunakan untuk beduk gitu ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kulit binatang yang tidak suci, semisal kulit babi ataupun anjing yang sudah mutlak divonis najis dalam Islam. Jadi nggak boleh, walaupun nanti disamak kulit anjing ataupun kulit babi ini disamak, tidak akan bisa merubah dari najis menjadi suci, tetap akan menjadi najis terus ya. Kemudian yang ketiga adalah kulit hewan yang najis tapi bisa suci dengan cara disamak ya. Jadi contoh mungkin kulit harimau, kulit ular, kulit buaya dan lain sebagainya, itu bisa suci, itu bisa dipakai menjadi tas mungkin dan lain sebagainya ketika sudah disamak. Nah, cara menyamak bagaimana? Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Ahyar ya, cara menyamak dengan bahan yang rasanya pahit seperti daun karot dan daun delima. Bahkan boleh juga dengan benda yang najis seperti kotoran burung dara. Demikian menurut pendapat yang paling sahih. Kemudian menyamak itu tidak cukup kalau hanya dipanaskan, dipanas sinar matahari supaya kulit menjadi padat atau hanya dengan tanah.
Andai kata kulit itu disamak dengan bahan yang najis, maka sesudahnya kulit tersebut harus dibasuh. Ya, dibasuh dulu baru bisa digunakan. Demikian pendapat semua ulama. Tapi bila kulit tersebut disamak dengan bahan yang suci, maka terdapat khilaf di kalangan ulama. Menurut pendapat yang sahih, kulit tersebut juga wajib dibasuh. Ya, jadi intinya kalau sudah selesai disamak, hendaknya dibasuh sebelum digunakan. Begitu. Nah, ini maksud dari kulit bangkai jika disamak. Selanjutnya yang terakhir adalah wa masfara hayawan, binatang yang disembelih. Ya, jadi binatang itu nggak boleh nggak boleh kita makan ketika masih hidup. Tapi kalau sudah disembelih, ya, terutama binatang-binatang yang tidak najis, maka boleh, ya, tetap menjadi suci, boleh kita gunakan, kita makan. Selanjutnya kita masuk pada pembagian najis atau fi aqsamin najasati. An-najasatu thalathatun. Ya, najis itu ada 3, yaitu yang pertama mughalladhatun, najis mughalladhah. Yang kedua wa mukhaffafatun atau najis mukhaffafah. Oke, Ustazah ulangi lagi, yang najis mughalladhah ini nama lainnya adalah najis yang berat. Kemudian yang kedua ini najis mukhaffafah atau biasa disebut dengan najis ringan. Kemudian terakhir wa mutawassitatun, ya, ini adalah najis mutawassitah atau najis sedang, ya, di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalladhah. Baik, kita akan mempelajari ketiga najis ini. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Al-mughalladhatu najasatul kalbi. Nah, najis mughalladhah adalah najis anjing, wal khinziri, dan babi, wa far'i ahadihima, beserta anak-anaknya atau anak keturunannya. Bisa mungkin dari persilangan babi dengan binatang yang lain atau najis dengan binatang yang lain, maka keturunannya ini pula tetap memiliki sifat najis mughalladhah. Nah, antum pahamnya bahwasanya mungkin anjing itu, ya, ada yang imut-imut gitu, ya, cantik, ya, kayaknya sejuk dipandang, tapi walaupun bentuknya indah gitu, ya, imut dan sebagainya, tapi tetap ini adalah binatang yang najis mughalladhah. Maka hendaknya kita jangan sampai menyentuhnya. Kalau tidak sengaja menyentuh, maka harus kita mensucikan dengan cara, nanti akan kita bahas cara mensucikan najis mughalladhah. Nah, ini bagaimana pengertian dari najis mughalladhah. Baik, yang kedua adalah najis mukhaffafah. Al-mukhaffafatu baulus sabiyi alladzi lam yata'am. Ya, najis mukhaffafah adalah kencing bayi yang belum makan apapun, ghairal labani, selain ASI atau air susu ibunya, walam yablughil haulaini, dan belum mencapai usia 2 tahun. Jadi kalau sebelum usia 2 tahun bayi belum makan apapun atau belum minum selain ASI, maka air kencingnya termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Bisa dipahami ya, insya Allah. Jadi ini dalam penjelasannya, ya, kencing bayi ini adalah bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Al-mutawassithatun sairun najasati. Ya. Najis mutawassithah adalah najis selain keduanya. Jadi selain dari jenis najis ringan ataupun najis berat atau najis mughalladhah. Lalu bagaimana contohnya? Contoh dari najis mutawassithah adalah darah, nanah, air seni. Jadi air seni bukan termasuk dari najis mukhaffafah tadi, ya. Kemudian tinja, bangkai binatang dan sebagainya.
Nah, ini adalah contoh najis mutawasithah. Baik, kita masuk pada cara menghilangkan najis. Nah, cara menghilangkan najis ada bagian-bagiannya juga. Yang pertama, cara menghilangkan najis atau fi izalatin najasati. Bagian najis mughalladhah. Al-mughalladhatu tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin. Najis mughalladhah itu disucikan dengan 7 basuhan. Ya, setelah dihilangkan najisnya terlebih dahulu. Di mana salah satunya dengan debu. Caranya ya, jadi 7 itu salah satunya dengan debu atau tanah. Bisa kalau kita mensucikan dengan air, boleh pakai sabun, boleh tidak, itu pilihan opsi. Kemudian setelah itu kita pakai tanah. Jadi pakai tanah atau pakai debu ini boleh di awal, atau boleh di tengah, atau boleh di akhir. Itu terserah. Ya, yang penting salah satu dari basuhannya kita menggunakan tanah. Jadi boleh tanah yang basah ataupun pasir yang berdebu. Ya, jadi pakai pilihan ya, boleh tanah yang basah atau pasir yang berdebu. Itu cara untuk menghilangkan najis. Jadi yang terkena najis ini mungkin nggak cuma tangan kita, anggota tubuh kita yang lain, tapi mungkin alat masak mungkin, atau sepatu kita. Nah, maka cara mensucikannya pun juga sama ya, dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu. Nah, baik, kemudian yang kedua, cara menghilangkan najis mukhaffafah fi izalati najasati wal mukhaffafah. Tadhuru bi rasil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha. Najis mukhaffafah ini disucikan dengan memercikkan air di atasnya disertai menghilangkan najisnya. Ya, jadi kalau tadi kencing bayi yang belum makan atau minum apapun selain ASI, maka mungkin kain yang terkena tadi kita percikkan dengan air sekaligus kita usap-usap. Nah, begitu cara menghilangkan najis mukhaffafah ini. Selanjutnya yang terakhir adalah cara menghilangkan najis mutawasithah fi izalatit najasati wal mutawasithah. Tanqasimu ila qismaini. Ya, mutawasithah atau najis mutawasithah itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ainiyatun, ainiyah, wa hukmiyatun atau hukmiyah, atau kita biasa pakai kata aini dan hukmi. Ya, sama. Oke, yang pertama al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Nah, najis aini adalah najis yang memiliki warna, aroma, rasa, sehingga cara mensucikannya harus menghilangkan zat-zat ini, yaitu menghilangkan warnanya, aromanya, dan rasanya. Jadi najis aini ini bisa diindra dengan panca indera kita ya, karena punya warna, bisa kita lihat, punya aroma, kita bisa bau, atau bisa cium, kemudian rasa, bisa kita oh ini rasanya najis mungkin ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau nanti cara mensucikannya ya, itu sebisa mungkin total, jadi bisa hilang warna, aroma, dan rasanya dari benda yang kita sucikan. Yang pertama cara yang harus kita lakukan adalah mengusap dulu atau menghilangkan najisnya dulu. Setelah itu baru kita basuh dengan air. Nah, kalau nanti najis tersebut tidak hilang-hilang bagaimana? Nah, atau mungkin maksudnya warnanya nggak bisa hilang-hilang, maka termaafkan ketika kita sudah berusaha untuk menghilangkannya atau membersihkannya sebanyak 3 kali. Begitu. Selanjutnya, yang kedua adalah wal hukmiyatu, ya, najis hukmi allati la launa wala riha wala
ta'ma laha yakfika jara'yul ma'i 'alaiha. Najis hukmi adalah najis yang tidak berwarna, tidak beraroma, dan tidak berasa, sehingga cukup mengalirkan air di atasnya. Nah, karena disebut najis hukmi ini ya karena memang tidak berwarna, tidak beraroma, tidak berasa, sehingga disebut najis hukmi atau tidak bisa diindra dengan panca indera kita. Najisnya itu nggak kelihatan gitu ya, nggak ada aromanya. Maka untuk menghilangkan keraguan kita atau mungkin agar najis ini bisa hilang, maka cukup dengan mengalirkan air di atasnya. Nah, begitu penjelasan terkait cara menghilangkan najis dan macam-macam najis. Ya, semoga bermanfaat pembahasan kita pada pertemuan ini, sehingga kita bisa berhati-hati ketika akan melakukan suatu ibadah, sehingga ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, awas najis ya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.